Jadi untuk suami harus gimana, istri ke suami harus gimana gitu. Nah jadi di video sekarang insya Allah kita mau bahas yang jadi suami itu harus gimana sih, khususnya di zaman now. Jadi lebih milih bau badan ketimbang pakai wangian, karena kalau pakai wangian takut dapat dosanya bla bla bla. Padahal Rasul tidak suka yang namanya bau-bau. Artinya jangan sampai bau. Kalaupun gak mau pakai wangian ya jangan bau ketek. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Zalnan? Semoga sehat selalu di hari Rabu. Ini seperti biasa kita akan tapi sekarang udah hari Kamis. Oh iya. Ya udah deh terserah nih uploadnya hari apa. Gak, insya Allah kita mau hari Rabu, cuman kemarin kita habis ya, ada gitu lah. Oke. Nah, seperti biasa kita akan bahas tentang keluarga. Jadi terakhir kemarin kan kita habis bahas apa sih yang harus dilakuin di awal-awal nikah ya. Nanti bisa ditonton di atas itu videonya. Nah, otomatis kan kalau udah awal nikah yang akan dilewati adalah apa yang harus dilakuin selama mengarungi bahtera keluarga. Berat, gitu gimana tuh? Yang insya Allah kan nggak kemarin udah dibahas tentang kita harus gimana sih. Itu kan awal-awal. Kita harus ke orang tua gimana gitu kan awal-awal, walaupun itu jadinya tetap berkelanjutan. Nah sekarang tuh kita ngebahas jadi suami tuh harus gimana sih. Berarti lebih spesifik ke masing-masingnya ya? Iya, lebih spesifik harus kayak gimana. Nah tapi di awal ini kemarin kita habis coba review kembali gitu kan histori kita, sambil juga lihat bagaimana Rasulullah mengarungi bahtera keluarganya. Nah, ternyata panjang banget tuh. Jadi untuk suami harus gimana, istri ke suami harus gimana gitu. Nah, jadi di video sekarang, insya Allah kita mau bahas yang jadi suami itu harus gimana sih, khususnya di zaman now. Ada sempat kepikiran nggak jadi suami itu harus gimana sih? Sebelum kita bahas. Ya, suami mah harus jadi panutan bagi istri dan anak-anaknya. Terus juga tapi harus lemah lembut teh maksudnya dengan cara yang baik, gak yang kamu harus gini, kamu harus gitu, nggak gitu, tapi gimana caranya supaya bisa mengajak istri dan anak-anaknya menjadi ahli surga. Allah berat. Tuh kan dari yang penyampaian dari hati seorang istri aja itu tuh sebenarnya dari hati emang. Iya kan pasti. Itu tuh udah ada beneran Rasul ngasih tahu kita harus gimana. Dan tadi poin-poin salah satu jadi lemah lembut itu tuh perintah Rasul untuk jadi seorang suami bagaimana. Oke. Nah, yang pertama kali, jadi ini ada beberapa poin kita sebagai suami harus gimana sih jadi seorang suami itu. Yang pertama, sebagai seorang suami harus banyak ngebantu istri. Pekerjaan istri khususnya di rumah. Malahan aku lihat di TikTok katanya kalau nyuci piring, ngepel, nyapu itu tuh bukan kewajiban istri loh. Oh gitu. Tapi malah kewajiban suami. Iya, bisa jadi. Dong. Kok iyanya gitu? Ya, setuju nggak? Menyesuaikan kondisi nggak sih, Ici? Nggak, coba kita lihat. Sebenarnya saling membantu. Saling bantu, benar. Itu sih inti poinnya. Karena kalau kita coba lihat historinya Rasul itu tidak ingin merepotkan istrinya. Bahkan setiap pekerjaan apapun itu ya kalau bisa suaminya lakuin ya Rasul yang lakuin sendiri. Contohnya misalkan kondisinya lagi tidak memungkinkan istri yang masak, Rasul itu dulu masak sendiri, buat makanan sendiri. Buat sendiri doang dia masaknya? Ya maksudnya beliau yang ngebuatin gitu. Buat beliau siapa? Yang masak ya buat dia dan istrinya. Buat beliau dan istrinya. Makanya dalam hadisnya itu wa ya'malu ma ya'malur rajul fi baitihi. Rasul itu mengerjakan apa pekerjaan seorang suami di dalam rumahnya. Jadi ternyata jangan dikira suami hanya kerjaan di luar doang, nyari nafkah doang, enggak. Ternyata ada juga pekerjaan suami di rumah. Tapi kalau misalkan ada juga tuh pendapat kalau masa suami udah capek-capek kerja di luar terus malah disuruh bantu-bantu lagi di rumah, gimana tuh? Ya berarti bisa jadi belum cari ilmu, belum cari tahu Rasul itu gimana. Karena kalau misalkan kayak gitu, emang dikira istri di rumah nggak capek ya, beres-beres rumah juga, mana nggak rapi-rapi kalau udah punya anak, apalagi kalau punya anak banyak. Iya sih, benar. Sama aja capeknya mah. Sebenarnya malah kalau capek lebih capek istri sih kalau menurut terus yang aku juga. Iya, jadi kenapa bisa jadi? Lagian kan rumah juga rumah berdua, masa yang ngerjain cuma satu orang?
kenapa jadi emosi gini ya? Langsung kebayang banyak hal. Jadi kenapa bisa ada muncul gue udah capek, aku udah capek di luar gitu ya, karena mungkin dia sedang masih mengandalkan pendapat pribadi atau bahkan masih mengandalkan emosi sendiri, makanya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita belajar, kita kan pengen gini lah, kita pengen hidup sesuai jalannya, kita mau ke surga. Nah yang udah sesuai banget dengan surga adalah bagaimana hidupnya Rasulullah, ya kita ikutin bagaimana Rasul menghadapi segala permasalahan hidupnya. Iya. Salah satunya keluarga gitu. Itu poin yang pertama. Jadi membantu pekerjaan, saling membantu pekerjaan suami istri di rumah. Oke. Yang kedua, kita coba pengen tanya dulu nih sama istri. Istri pengennya hal sekecil kayak ke kamar pun itu dianterin atau sendiri-sendiri aja, udah biarin sendiri, kamu duluan sana gitu. Dianterin ke kamar atau misalkan ke rumah, misalkan lagi di luar. Oh ya, kalau di luar mah pasti pengennya dianterin lah. Tapi kalau misalkan ke kamar juga pengennya ada suami sih, nggak pengen sendirian. Terus kalau misalkan lagi naik kendaraan bareng nih, naik motor atau mobil, saya naik mobil, pengennya suami kayak gimana sih sebelum masuk mobil? Dibukain lah, kan? Intinya. Sebenarnya semua yang Rasul. Soalnya kan ya kalau realitanya mah kan kita bawa gembolan, bawa anak ribet kan, kalau belum lagi buka pintu mobil ya harusnya suami peka lah gitu, bukain pintu. Sebenarnya bukan pengen ngerasa ratu ya, cuman supaya nggak riwah aja kitanya. Benar. Nah, tahu sih teman-teman semua, hal yang sekecil ini pun Rasul tuh udah tahu gitu. Akhirnya Rasul tuh mempraktikkan. Jadi Rasul. Tapi kan dulu nggak ada mobil. Kendaraan ke naik unta, dibantuin naik ke unta, dibantuin naik ke untanya. Jadi nggak naik duluan terus istrinya naik gitu, nggak. Tapi dia naik, dibantuin dulu. Kayak gitu. Jadi Rasul pun udah mempraktikkan bahwa hal-hal sekecil kayak ke kamar dianterin sama Rasul tuh istrinya, terus juga naik kendaraan dibukain pintunya kalau punya mobil, atau duluan unta dinaikin dulu untanya. Oh, kamu udah kayak gitu belum? Kita terus berusaha untuk istiqomah ya, karena memang untuk istiqomah tuh itu sih istiqomah yang pentingnya. Aku udah sering kan bukain pintu, tapi ya kadang lagi capek atau misalnya lagi mana harus riweh sendiri. Jadi. Biasanya kalau cowok lagi banyak pikiran dia malah jadi ya fokusnya ke masalah itu. Iya, kayak misalkan abis lagi mikirin apa, masuk mobil mikirin itu, nggak kepikiran dulu. Nah, tapi ini jadi pelajaran bareng buat kita semua. Makanya ini tuh poin-poin sangat berharga banget buat aku pribadi. Kalau misalkan itu hal sekecil kita jadi terapin, istri udah bahagia banget gak sih? Iya, benar sih. Nah, contohnya ada hadisnya istri Rasul, Sofiyah. Jadi singkat cerita, Rasul lagi itikaf di masjid. Terus bukan tiba-tiba ya, istrinya Sofiyah mendatangi Nabi Muhammad ke masjid. Terus di sana beliau lagi itikaf, tapi akhirnya karena istri datang, beliau menyambut dan akhirnya ngobrol. Tuh ya, ini kita lihat sedikit demi sedikitnya bagaimana Rasul treat istrinya. Bagaimana treat istrinya. Pas datang mau dia lagi nge-treatnya apa? Nggak tahu. Intinya pas datang Rasul ajak ngobrol walaupun beliau lagi itikaf, diajak ngobrol. Nah, udah selesai ngobrol, Rasul kan lagi itikaf nih. Sofiyah mau pulang ke rumah. Sampai mau pulang ke rumah, Rasul yang lagi itikaf berdiri dan akhirnya mengantarkan Sofiyah sampai ke rumah. Tadinya mau itikaf, lah Sofiyah ngapain di masjidnya? Pengen nemuin Rasul aja. Bisa jadi mungkin ngasih makan atau cuma pengen nemuin. Oh, terus nganterin dulu pulang. Dianterin pulang sama Rasul padahal kondisinya lagi itikaf. Insya Allah ya, sampai segitunya. Jadi hal yang sekecil ini pun Rasul praktikan. Artinya kita pun misalkan nih, kita lagi di kerjaan, istri lagi di kerjaan, pulangnya sama-sama misalkan, atau misalkan pulangnya duluan kita, istri lebih nanti, kita jemput dulu terus buat pulang bareng kayak gitu. Jadi Rasul nganterin sampai ke rumah, kita pun anterin dari manapun ke rumah, dari manapun ke rumah gitu. Kalau lagi di luar negeri gimana? Ya sesuaikan lah. Sesuaikan. Kalau lagi di luar negeri siapanya? Suami istri lagi LDR gimana? Suami dan istri lagi LDR. Berarti lebih banyaknya interaksinya di telepon atau video call. Berarti masing-masing pulang sendiri, berangkat sendiri. Iya, ya gimana? Ataupun misalkan pas berangkat, kita tahu jadwalnya istri berangkat jam berapa,
kita telepon, video call kan, ya aku mau berangkat sekarang, ayo kita berangkat bareng yuk gitu kan. Walaupun jauh tapi gitu jadi so sweet dan lebih bahagia juga sih, nggak sih? Enggak sih, nggak tahu, nggak pernah. Kebayangnya gitu sih ya. Oh, iya. Gitu. Oke. Nah, jadi selain nganterin ke rumah, kayak misalkan kita lagi di dalam rumah pun kita nganterin istri ke kamar bareng-bareng gitu. Kamu gitu nggak? Kadang gitu, kadang enggak. Oke, masih poin kedua. Itu di antara yang Rasul lakuin tadi yang barengan itu, selalu nganterin, beliau juga selalu ngebangunin tahajud dan sholat tahajud bareng. Tapi bukan berhenti di sholat tahajudnya doang. Setelah sholat tahajud ngobrol bareng. Ngantuk atuh. Ya ngobrol aja, intinya membangun kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu. Yang ketiga, keep sabar. Selalu berusaha untuk istiqomah dalam kesabaran. Seperti kita bilang di video sebelumnya, jadi sabar itu bukan ya udah deh terus nggak lakuin apa-apa. Tapi sabar itu adalah lanjutin berbuat kebaikan walaupun responnya kurang mengenakan. Ya gitu. Nah, gimana Rasul cara menghadapi kesabarannya? Oh ya, bahkan Rasul sendiri bilang bahwa sabar ini adalah akhlak tertinggi dan paling mulia bagi seorang suami. Jadi jiwanya seorang suami itu ada di sini. Ya level tertinggi lah ya. Kalau misalkan sekarang kita tahu di game atau segala hal ada level tinggi. Level yang paling tinggi bagi seorang suami adalah sabarnya. Terus di antara dalil-dalil atau di antara contoh-contoh yang udah Rasul lakuin dalam menghadapi kesabaran, sabar dalam hal apa aja gitu kan? Ada yang pertama, ini dalam poin ketiga, yang ke poin A. Rasul tetap bersabar walaupun lagi kesel istri. Jadi ini ya, ternyata yang udah ngalamin bukan kita aja suami istri yang baru, atau keluarga baru, atau misalkan zaman now, nggak juga. Rasul juga dulu pernah ngalamin, beliau seorang suami, terus istrinya lagi ngambek, terus istrinya nggak mau di kamar. Hajarohumna, yani kalau bahasa Arab tuh hajaro. Biasalah istri suka bete sama suami, suami kadang suka nggak peka atau gimana. Yeah. Terus ya males kan ngeliat muka suami, akhirnya males tidur bareng, mau di kamar yang berbeda aja. Nah itu. Gitu. Nah di poin yang pertama itu Rasul sabar dalam menghadapi kondisi seperti ini. Sabarnya tuh berarti didiemin aja gitu istri ngambek atau gimana? Ya kan ada nggak sih sebagian suami yang ketika nemuin istrinya gitu, yang akhirnya marahin balik. Kamu apa sih? Aku salah apa? Bla 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 bla. Didatengin, bahkan kamarnya buka nggak sih? Buka nggak sih? Buka nggak? Kalau masa enggak? Kayak gitu. Tapi ternyata Rasul nggak seperti itu caranya. Cara kita menghadapi kondisi seperti itu nggak dengan gitu, tapi dengan sabar. Sabar itu ya dengan tetap kita lemah lembut dan berarti kita gimana? Beri waktu istri untuk Sendiri. Ya beri waktu istri, kalau dia lagi pengen gitu ya beri waktunya. Enggak, tapi kan istri pengennya kalau lagi ngambek disamperin, dicariin. Maksudnya tuh, oke setelah gitu kita datengin. Tapi ya kita pas didatengin juga tetap jutek. Ngapain sih? Gitu pasti. Iya, serba salah sih. Tapi nggak itu di situ. Tapi jangan ditinggalin maunya. Oke, ya emang bukan ditinggalin, maksudnya didiemin dulu tuh. Kita sabar ya ketika nemu kayak gitu tuh, jangan kita panik, jangan kita ya. Ya sabar dulu, misalkan ngetoknya juga pelan ya, gitu ya kan. Saya nggak jauh juga ya, lewat chat. Ya ngeri dong. Lewat chat, telepon kayak gitu dulu. Banyak. Nah, apa dalilnya Rasul sabar dalam menghadapi kondisi itu? Itu hadisnya istri Umar bin Khattab. Jadi suatu saat Umar bin Khattab ini nggak suka ketika istrinya menolak membalas perkataannya Umar. Dalam tanda kutip kayak menolak lah balasan itu. Habis itu istrinya Umar langsung ngomong, demi Allah katanya, Rasul itu istrinya pernah ngambek sama dia. Ya, demi Allah istrinya itu pernah ngambek dan istrinya sampai pernah ngambek. Dan istrinya sampai pindah ke ruangan lain gitu, nggak mau ngelihat Rasul. Bahkan sampai al-yaum ilal lail, jadi misalkan pagi sampai malam.
istri Rasul pernah kayak gitu. Artinya apa? Ya Rasul kan sabar tuh dalam menghadapi dari pagi sampai malam gitu. Artinya nggak Tapi buru-buru. Rasul gimana gitu, tanggapannya gimana? Ya Kan tanggapannya tadi belum diceritain. ya itu tadi seperti disampaikan, sabar, nggak buru-buru pengen dia kembali. Emang istri pengen kan didatengin, pasti Rasul juga ngedatengin, tapi kan setelah didatengin istri pasti gitu kan. Udah pengalaman banget ya kayaknya ya. Pak istri pasti gitu, nah ya tarik ulur nggak sih? Iya, tarik ulur. Nah kayak tarik ulur, jadi dicoba enggak, diam dulu lagi, ya gitu terus sampai sehari sampai malam. Jadi pas malam ini baru istrinya baik lagi gitu. Itu kan proses pasti, nggak ujuk-ujuk sekali datang malam jadi enggak. Artinya Rasul sabar menghadapi stepnya agar bisa istrinya baik lagi, kembali lagi gitu. Aduh, jadi kayak terharu banget sih, seneng, bahagia banget gitu melihat Rasulullah. Jadi kangennya jadi berlebih gitu sama Rasulullah, pengen ketemu. Poin B, cara Rasul sabar dalam menghadapi kondisi adalah berkaitan tentang nafkah. Jadi kita pun sebenarnya jangan mudah terbawa emosi. Emang ini harus terus dilatih ya. Kadang aku pribadi juga masih terus harus dilatih. Ketika misalkan istri minta kita punya nafkah lebih, gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang kira-kira di pikiran istri kenapa bisa pengen ngancurin gitu? Ya istri mah bukannya semata-mata ingin biar dia punya segala macam barang-barang yang mahal-mahal, tapi ya khawatir aja kalau misalkan untuk anak nggak tercukupi sekolah, baju, makanan gitu. Itu jadi yang harus kita tahu, yang ada di pikiran istri itu nggak seperti pikiran kita, makanya kita harus Emang suami mikirnya apa? Ya bisa jadi kita mudah terbawa sama bisikan setan. Istri tuh pengennya Matre, nggak gitu. bersyukur gitu pikirannya tuh. Kalau kata dokter Aisyah Dahlan, istri seorang wanita itu bisa mikirin banyak hal, langsung cabangnya jauh gitu. Yang mana kita sebagai suami atau laki-laki fokus satu dulu beresin baru yang lain. Nah kalau istri nggak, misalkan sambil masak jadi mikir ini masak gimana, istri gimana, anak gimana, biayanya, ntar makan gimana, buah gimana, semuanya pikirin. Makanya tetap harus sabar dalam menghadapi minta nafkah yang lebih. Dan Rasul sudah mengalami itu. Jadi kalau dalilnya dalam hadisnya itu, satu ketika Rasul beneran menyendiri, nggak mau ada siapapun yang masuk ngeganggu beliau. Menyendiri lagi ngapain? Menyendiri lagi ada masalah. Ingat ya, Rasul itu orangnya sangat selalu bahagia dan selalu ingin memberikan kebahagiaan pada orang. Tapi ini ada satu kondisi, beliau tiba-tiba ingin menyendiri, gak mau ada siapapun yang mengganggu, gak mau ada siapapun yang boleh masuk ruangan beliau kecuali waktu itu Abu Bakar dan Umar. Oke. Nah terus Abu Bakar sama Umar kan pasti heran ya, ini Rasul kenapa nih kok tiba-tiba menyendiri gitu. Terus akhirnya dijawab sama Rasul. Jadi yang bikin beliau menyendiri adalah istrinya minta nafkah yang lebih dari beliau, sedangkan beliau lagi nggak ada. Terus? Artinya hal yang seperti Terus itu. dulu lanjutin cerita. Udah. Dalilnya gitu. Jadi yang membuat Rasul menyendiri adalah istrinya minta nafkah yang lebih dari beliau, sedangkan beliau lagi nggak punya. Gitu. Jadi ternyata wajar yang hal seperti itu membuat kegalauan bagi para laki-laki. Aduh, muncrat. Pantesan ya. Pantesan ketika kita digituin sama istri kita agak ini nggak sih, kayak langsung naik tensi. Padahal kan istri bukannya nggak bersyukur atau matre, cuman ingin ngebahagiain kita semuanya juga sebenarnya kan. Iya, pasti. Nyediain makanan yang enak-enak, terus baju-baju yang lucu buat anaknya gitu. Tapi ternyata memang realitanya yang kita rasakan seperti itu, dan itu wajar. Rasul sudah mengalaminya. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Sabar. Mungkin sabar, kita perlu menenangkan diri dulu, baru setelah itu kasih tahu penjelasan sebaik-baiknya kepada seorang istri. Sabar yang poin C adalah sabar menghadapi pertanyaan seorang istri mengenai hal-hal syariat, yang mana bisa jadi di situ tuh ada poin perdebatan. Contohnya? Perdebatan istri nggak sepakat dengan pendapat itu. Kok gitu sih?
perasaan kita kan harusnya manusia tuh gini-gini. Nah, gitu-gitulah. Contohnya gimana? Contohnya saat wanita haid. Ya. Maksudnya kan pasti dalam logika, wah laki-laki mah enak pas kita mah ada haid. Ada melahirkan, ada ya hamil. laki-laki mah enak, tetap bisa baca Quran, sholat, pahalanya di situ. Kita pas haid malah berhenti, nggak dapat pahala dong. Oh, Ya kan? Itu kan jadi ada logika nggak sih? Bermain logika di situ dan bisa jadi perdebatan. Duh, Nadra juga nggak setuju. Gimana sih Nadra? Tergak sama apa? Kenapa botolnya biru ya? Bagus. Nah, bisa muncul perdebatan. Gimana dong? Udah. Salah. Ya, contohnya itu kan pasti sebagai istri pengen nanya-nanya, loh kok gitu sih? Nggak adil lah. Gimana? Iya, aku pernah waktu itu kan. Pernah waktu itu lagi datang bulan. Terus ngerasa kayak beda aja gitu kan kalau kita lagi sholat sama lagi enggak tuh kan beda ya emosinya. Kayak kalau lebih sholat lebih ada tenangnya gitu. Nah ini lagi nggak sholat terus jadi kan aku lagi datang bulan terus ngerasa nggak adil aja kalau cewek datang bulan nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, sedangkan kan pahalanya di situ, bukan pahalanya di situ, apa sih ya, kita nggak dapat pahala yang biasanya kita dapat pahala gitu. Nah, walaupun nanti ada pertanyaan kita udah nyampein nih, harusnya emang kayak gitu, Allah tuh udah nyuruhnya emang kayak gitu. Nah, tapi abis itu ada pertanyaan istri yang kayak tetap mirip kayak nggak sepakat dengan pendapat itu. Nah, kita tetap harus sabar menghadapinya. Mirip jadi jangan kamu kok nggak setuju kan ini tuh kata Allah, nggak gitu. Jadi jangan kita kebawa nafsu emosi ya. Kayak siapa tuh kebawa emosi waktu itu? Pernah sih emang aku juga. Jadi kayak ngerasa sebenarnya kita bukan nggak percaya sama omongan suami, cuman kurang jelas aja. Nah itu dia. Kurang jelas dan ya kurang jelas sih pengertiannya teh. Aja gitu. Jadi makanya Rasul pun menghadapi ini dengan sabar. Artinya Rasul pernah menghadapi ada satu kondisi istrinya tuh nanya, padahal itu udah jelas dari Allah gitu. Tapi tetap kayak nanya dan nanyanya mirip kayak menolak gitu, nggak setuju. Nah, artinya kita tetap harus sabar. Sabarnya dengan ya suaminya nyari lagi lah ilmunya, lebih dalamin lagi maksudnya teh gimana supaya istrinya lebih jelas gitu. Kalau udah jelas semuanya kan istri juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya oke gitu, ilmunya udah jelas ya udah terima. Dalam hadis Rasulnya yang udah ada dalilnya ya. Jadi situ ketika ini bahasa Indonesia langsung ya. Ada Rasul dengan istrinya Hafsah lagi ngobrolin tentang ashabus syajarah. Apa artinya tuh? Ashabus syajarah itu kayak ashabul kahfi kan artinya para pemuda yang di gua kan. Nah, ashabus syajarah artinya ya para pemuda atau orang-orang yang ada satu kondisi itu sejarah pohon itu jadi sejarah. Nah, intinya hadisnya ntar kita tampilin di sini. Kita cuma pengen ngasih tahu aja dan sama artinya nanti insya Allah kita tampilin artinya. Rasul ngasih tahu bahwa tidak akan masuk neraka, tapi habis itu Siti Hafsah bertanya atau bahkan mendebat. Nah, habis itu dijawab juga sama Rasul dengan sabar. Soalnya tadi kita habis biasa ya, dede bayi dan juga sedikit ngasih asupan biar lebih semangat. Asupan gizi. Oke. Tadi udah sampai poin C. Jadi sabar menghadapi pertanyaan atau berdebat dengan istri. Gitu. Debat sehat ya. Debat sehat. Nah, sabar selanjutnya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarin atau yang dialami oleh Rasul adalah sabar menghadapi perlakuan istri, apapun dilakukan istri, walaupun tanpa sepengetahuan suami. Waduh, apa tuh? Aku tahu apa? Banyak hal lah. Mana nggak contohnya? Contohnya apa?
Kalau ini nggak, iya nggak termasuk. Pokoknya apapun yang dilakuin tanpa sepengetahuan suami. Apa emang maksudnya kenapa emang kalau kayak gitu? Iya kan kalau udah suami istri segala hal udah harus menjadi. Orang suami aja suka ini juga tiba-tiba beli HP baru. Ya artinya ya suami juga sebenarnya nggak boleh gitu. Ya udah. Contohnya gimana? Contohnya istri check out barang di Shopee. Oh, check out yang 9999 yang itunya 99 plus ya? Ya. Kayak gitu. Check out barang. Selain itu ada? Oh, contoh mau pergi kemana nggak bilang-bilang suami. Sedangkan suami itu tugasnya menjaga betul-betul seorang istri. Jadi ya ketika istri keluar tanpa sepengetahuan suami itu kan hal yang bisa dibilang kayak melanggar lah ya gitu. Nah tapi Rasul pun demikian pernah mengalami, tapi tetap harus dengan sabar tanpa memarahinya. Kalau istrinya Rasul gimana emang kasusnya, kenapa tuh? Intinya ini ada dalilnya mengatakan Rasul itu sabar menghadapi yang dilakukan istri tanpa sepengetahuan suami, tapi tanpa memarahinya, bahkan malah tetap sabar dan menyayanginya. Itu dia poin ketiga tadi yang tentang sabar. Jadi sabar itu ada poinnya sampai D. Sekarang kita langsung ke poin keempat. Jadi suami itu harus gimana sih? Khususnya di zaman now. Selalu berusaha untuk membahagiakan istri. Dengan cara menyesuaikan kondisi istri, baik dari umurnya ataupun kesukaannya. Contoh, harus ada contohnya, kalau nggak kebayang kita. Contohnya, istri itu dari dulu emang suka yang namanya nonton. Terus? Maka yang suami lakuin adalah ngajak istrinya nonton. Tapi kamu nggak pernah ngajak aku ajakin nonton, kamu nggak pernah mau. Baik. Emang kamu nonton, suka nonton? Suka banget. Kan aku bilang, yang nonton yuk. Mau main game aja. Main game aja. Bisa seru, nonton mah nggak seru. Oh ya udah. Bosen katanya, otaknya nggak jalan kalau nonton lah. Emang harus gimana sih kalau nonton ya? Ribet banget. Ya udah, sabar dong. Nggak bisa, emosi. Oke. Berarti kan next gitu ya, kamu Iya. kan jangan sambil Iya, main game berarti. Kan makanya ini tuh pelajaran banget buat aku dan buat kita semua. Artinya tadinya kan kalau aku masih nganggep karena dari dulu main game kan gunain otak gitu. Ini harus gimana biar menang bla bla bla. Kalau nonton tuh ya kan nonton juga mikir. Enggak ini bayangan aku dulu sebelumnya. Nah ternyata ketika sekarang, oh ini pelajarannya penting nih. Istrinya suka apa, umurnya bagaimana, ya kita usahain untuk membahagiakannya dari poin itu. Berarti kalau istri suka main congklak, suami juga harus main congklak. Iya, gitu. Intinya walaupun GJ. bukan buat apa ya? Tujuan kita itu adalah membahagiakan istrinya. Berarti kalaupun istrinya suka yang GJ, suami harus ikutan ya? Ya ada batasan dong, tetap ada batasan syariat. Tetap ada batasan syariat. Kalau misalkan yang istrinya suka adalah kayak kemarin, apa tuh? Yang ditonton? Film apa tuh? Ali dan Ratu-Ratu Queens. Bagus lah filmnya. Enggak, itu kan yang dia sukain, istrinya kan sukanya bahagianya dia ketika nyanyi. Oh. Yang maksudnya batasan itu adalah ketika dia suka nyanyi tapi malah melanggar syariat, ya itu bukan harus kita penuhi yang dia sukainya. Kayak ibunya Ali ya? Iya, ibunya Ali itu. Ibunya Ali dia demi ngejar cita-cita nyanyi sampai ninggalin suami dan anaknya, itu berlebihan lah. Iya, bahkan sampai suaminya meninggal loh. Kacau banget, nggak pulang lagi. Ya itulah, jadi tetap harus ada batasan syariat yang disukaini apa. Nonton juga, oke, nonton suka. Nah nonton yang batasan syariat lah. Jangan yang nonton vulgar. Iyalah. Iya dong. Oh iya? Iya. Ada suami istri mah nggak apa-apa. Yang dilihat? Bukan suami istri. Yang dilihat siapa gitu? Auratnya siapa yang dilihat? Wah, auratnya. Iya. Yang dilihat kan auratnya orang lain. Nah,
Dalilnya apa? Yang Rasul alamin adalah ketika beliau dengan Siti Aisyah. Apa tuh? Seperti tadi dibahas bahwa cara membahagiakan itu pertama lihat kecenderungan kesukaan dan juga lihat umur, karena kondisi umur menentukan apa yang disukai kan. Kayak anak kecil sukanya main, misalkan udah gede sukanya puisi, sukanya nonton. Bisa jadi kan ada yang suka puisi, ada yang sukanya macam-macam lah. Nah, Rasul itu jadi pas Siti Aisyah, seperti kita tahu bahwa beliau nikah di umur yang masih belia. Nah, Rasul tahu akan hal itu dan melek akan hal itu, memperhatikan banget akan hal itu. Beliau berusaha bagaimana cara membahagiakan istri yang masih belia. Akhirnya ya karena di umuran belia sukanya main, jadi satu saat ada anak-anak dari satu kalangan gitu lagi main-main. Rasul ngelihat, Siti Aisyah kayaknya seneng, pengen nih ngeliatin yang lagi pada main. Akhirnya Rasul ngajak, ayo Siti Aisyah, ditutup sama sitar, ditutup sama penutup lah ya, entah itu kain Aisyahnya. Jadi diajak sama Rasul untuk nonton yang lagi pada main. Dan di situ Aisyah seneng banget gitu. Mainnya main apa? Ya main-main anak kecil apa sih? Main-main anak-anak. Emang Aisyah tuh kecil banget ya umurnya? 9 tahun 9 tahun nikah. 9 tahun mah emang umurnya main banget lah. Ya iya, makanya itu kan kita harus menyesuaikan umurnya dan kesukaannya. Misalkan suami yang nikah dengan istri yang umuran 17-18, beda cara membahagiakannya dengan suami yang nikah dengan istri yang umuran 25-27. Karena sudah beda umur, cenderung akan beda kesukaan. Itu adalah cara Rasul yang ajarin ke kita. Iya. Oke, masih poin yang keempat, tapi tambahannya adalah Rasul itu selalu memanggil istrinya dengan panggilan yang disenangi oleh istrinya. Oh iya? Misalkan istrinya senangnya dipanggil Yayang, panggil Yayang. Yayang. Kalau senangnya dipanggil Ayang, gimana? Ayang? Ya panggil Ayang. Atau ya apa? Nah makanya kan Siti Aisyah dipanggil Humairah. Merah-merah. Humairah, ya. Dan Aisyah senang untuk dipanggil itu. Pokoknya panggilan kesayangan, panggilan kecintaan. Poin kelima, apa sih yang harus suami itu harus gimana sih, gitu ya? Poin kelima adalah bermusyawarah dan juga memperhatikan betul-betul pendapat dari seorang istri. Yaps, betul. Gimana yang dirasain sama istri? Jadi pernah kan kamu nggak dengerin aku, terus akhirnya malah keteteran semuanya. Oh iya, inget. Jadi error lagi. Waktu itu istri Dewan ini udah nyaranin, udah sekarang mah konten keluarga dulu aja, walaupun memang harinya hari gaming gitu. Tapi karena memang aku tuh belum menguasai cara mengedit, terus juga belum mastiin cara-caranya lah pokoknya. Ya, belum mastiin softwarenya tuh aman atau enggak. Tapi aku maksain, akhirnya tetap gaming dan juga ngedit. Taunya udah ngedit tuh sampai malam ya, sampai jam sampai malam taunya. Pas udah diedit malah error, ketutup sendiri. Ini pas diulang lagi pas deh. Udah nunggu download video. Jadi kan abis diedit kan kita ngedownload videonya tuh, video jadinya. Nah pas udah di-download, udah sampai intinya mah 90%. Nggak usah dijelasin 90%-an. Dan saat itu juga si softwarenya ketutup, hilang datanya. Ngedit lagi dari awal. Itu sakit banget sih. Udah nyeleket dan langsung minta maaf lah sama istri. Enggak, minta maaf. Allahu Akbar, minta maaf aku sampai nggak diingat. Yang lagian orang nggak didengerin sih. Udah tertutup soalnya salingannya dengan kekesalan. Jadi minta maaf aja nggak didengerin. Padahal kalau misalkan nggak bikin konten gaming dulu kan bisa bikin konten keluarga gitu. Jadinya konten keluarga enggak, telat, pokoknya jadi mulur-mulur lah semuanya. Ya, intinya perhatikan pendapat dari istri dan benar-benar perhatiinnya tuh jadikan pertimbangan untuk diambil atau enggak. Bukan hanya didengerin, oke, yes, oke, enggak kayak gitu doang, tapi beneran dipikirin pendapatnya istri. Oh iya, oke, aku lakuin deh. Tapi bentar, kalau dilakuin gimana? Tapi kayaknya lebih bagus dilakuin, nah kayak gitulah. Jadi berusaha untuk emang direalisasikan pendapatnya.
Dan pendapat-pendapat istri yang digunakan bukan hanya sekedar pendapat yang hal-hal ringan aja, bisa juga untuk pendapat-pendapat yang berhubungan tentang agama bahkan negara. Wah, gimana tuh? Contoh misalkan seorang suaminya lagi ada di posisi sebagai pemerintah negara atau bahkan pemimpin negara, pendapat istri ini sangat dianjurkan untuk didengarkan, bahkan dilakukan pendapatnya istri. Sekelas pendapat yang berhubungan tentang negara, apalagi pendapat-pendapat hal yang sepele, ringan, itu harus jadi pertimbangan banget sih. Kenapa seperti itu? Karena Rasul pun, beliau itu dalam kondisi merasa perintahnya tidak didengar oleh para sahabat. Jadi ada suatu ketika, ini dalil ya, hadis, dan jelas juga sejarahnya. Jadi saat Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, jadi saat perjanjian Hudaybiyah, itu Rasul memerintahkan kepada para sahabat semuanya untuk bertahalul. Tahu tahalul? Rambut. Potong rambut. Tapi saat itu nggak ada satupun yang berdiri atau yang melakukan tahalul. Bagaimana rasanya seorang utusan Allah dibegitukan sama para sahabat yang katanya udah pada setia. Seketika waktu itu Rasul galau lah ya, bahasa sekarangnya. Saat kondisi galau nih ya, ini pelajarannya. Istrinya datang kepada Rasulullah, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah berpendapat di situ, Rasulullah, dengan kondisi nggak ada yang mau ngelakuin perintahmu, pendapatnya Ummu Salamah adalah engkau pergi ke kalangan para sahabat, tapi jangan berbicara kepada siapapun. Jadi ada yang mau, ya Rasulullah, nggak usah ditanggepin, gitu. Nah, setelah itu engkau panggil ahli cukurmu, ahli cukurnya Rasul, dan engkau cukur di situ, kata Ummu Salamah. Di situ tadi mana? Ya sama. Jadi pas kan otomatis kalau misalnya Rasul datang ke para kalangan sahabat, kan para sahabat pasti ngeliatin beliau kan, semua memperhatikan beliau. Tapi kata Ummu Salamah, pas engkau datang ke mereka nggak usah ngomong sama siapapun. Kalaupun ada yang ngomong nggak usah dibalas. Artinya kan itu membuat kepenasaran, kenapa Rasul seperti ini, apakah marah sama saya gitu kan, bisa jadi. Nah, habis itu panggil tukang cukur rambutnya, tukang cukur rambutmu pada Rasulullah tuh, dan engkau potong di situ. Jadi Ummu Salamah berpendapat untuk Rasul duluan yang bertahalul tanpa harus nyuruh, ngerti nggak? Ya kan tadi disuruh pada nggak ada yang mau, Nah, Ummu Salamah berpendapat engkau datang ke mereka para sahabat, ya gitu. Panggil tukang cukur, potong udah. Dan abis itu seketika juga para sahabat semuanya motong langsung bertahalul. Berarti harus dicontohin dulu atau gimana? Enggak, artinya pendapatnya dari Ummu Salamah ini adalah pendapat yang harus digunakan yang sangat dipertimbangkan oleh seorang suami. Pelajarannya kenapa Ummu Salamah berpendapat kayak gitu, karena yang pertama tadi, poin yang pertama, dengan Rasul tidak berbicara kepada siapapun, itu sedikitnya menggambarkan kepada para sahabat bahwa Rasul marah. Iya. Nah, tapi tidak marah maksudnya. Setelah marah, para sahabat kan pasti langsung, aduh kita salah nih, atau langsung respect lah. Aduh, terus kita harus gimana? Rasul mencontohkan, ya di situ artinya itu adalah perintah tanpa harus ngomong, gitu. Dan setelah pendapat Ummu Salamah dilakukan oleh Rasulullah pun sangat bahagia dan akhirnya menanam lagi benih-benih cinta di antara istri dan suami. Lah emang? Ya karena cinta awalnya. Iya, menanamkan lebih lagi lah, jadi lebih cinta lagi. Artinya dengan kita menggunakan pendapat istri adalah menjadi wasilah menanamkan rasa cinta yang lebih lagi dari Allah. Dan ternyata memang hikmahnya bermusyawarah adalah menanamkan rasa cinta, rasa tenang juga, terus hilangnya kegalauan, ya kan? Tadi kan Rasul galau, ini para sahabat kenapa nggak ada yang ngelakuin? Taunya ketika ngelakuin pendapat dari Ummu Salamah, semua pun terjawab dan jadi lebih tenang, gak galau lagi. Gitu. Poin yang keenam adalah sebagai seorang suami harus gimana sih? Yang keenam itu harus sangat menyayangi seorang istri dan juga bersikap lemah lembut gitu.
Lemah tuh gimana sih? Harus bersikap lembut lah ya. Lah lemahnya nggak? Ya lemah lembut. Ya lemah Lembut tuh maksudnya gimana? Lemah itu nggak tahu kenapa sih disebut lemah lembut. Kenapa disebut lemah lembut? Lemah teh maksudnya melemahkan diri di hadapan istri, nggak yang kan biasanya kalau suami selalu pengen cowok di luar mah nggak mungkin nggak mau kalah lah ya. Oh, ya ngerti. Poin yang keenam itu adalah harus selalu berusaha untuk membahagiakan istri dan juga menyayangi, bahkan memanggil dengan sebutan panggilan-panggilan yang sayang, dan juga selalu berusaha mengabarkan kabar-kabar gembira, kabar-kabar bahagia, bukan yang sebaliknya. Jadi kalaupun ada kabar-kabar yang kurang mengenakan, ya untuk yang disampaikan ke istri mah yang bahagia-bahagianya aja. Tapi kan istri harus tahu lah semua yang harus diketahui istri. Maksudnya nyembunyiin yang dari istri gitu mah? Bukan nyembunyiinnya, tapi yang diusahainnya mah ngabarinnya yang bahagia-bahagianya aja. Walaupun tetap ada yang intinya ya di kondisi tertentu lah, lihat kondisi kalau mau ngomongin yang nggak baik. Yaps, ya itu mah harus beneran. Dan juga bersikap lemah lembut. Nah, hadisnya bagaimana Rasul itu bersikap lemah lembut atau sangat menyayangi istrinya adalah ketika Siti Aisyah dalam keadaan haid. Coba deh, pengen tahu istri dalam keadaan haid yang nggak enak itu kalau dari suami apa? Kan kalau dalam Al-Quran ada ketika dalam kondisi haid maka harus fa'taziluhunna, jadi dijauhin. Nah, otomatis kan istri pasti sedih lah ya dijauhin sama istri, nggak seperti kalau nggak lagi haid. Singkat cerita, Siti Aisyah dalam kondisi haid, artinya tidak seperti kalau nggak lagi haid kan untuk barengannya. Nah, saking Rasulullah SAW itu ingin membahagiakan dan memperhatikan banget apa aja yang bisa membahagiakan istrinya. Jadi pas Siti Aisyah minum dari gelas, habis itu Rasul minum juga tuh, ngambil dari gelasnya, dan minumnya itu dari bekas bibirnya Aisyah. Aisyah ngeliat langsung lah, ya Rasul cinta banget sama aku gitu. Tuh, bahkan dari hal yang sekecil itu Rasulullah SAW memperhatikan. Poin yang ketujuh, poin yang sebelum terakhir, seorang suami harus selalu mengalah kepada istri. Maksudnya mengalah tuh gini, contohnya dalam olahraga, emang kita terpacu untuk jadi pemenang ya selalu namanya itu. Nah tapi kalau udah sama istri juga, bahkan nanti kalau anak-anak, kita seorang suami yang harus mengalahkan diri, walaupun mungkin kita sebenarnya lebih jago gitu. Jadi malesnya sih. Ya enggak kok, emang jagoan istri. Tahu semuanya. Enggak, jadi harus ngalah. Nah, apa dalilnya? Dulu Rasulullah SAW pernah bareng sama Siti Aisyah berlomba. Nah, yang pertama Aisyah yang menang, yang kedua Rasul yang menang. Istrinya yang dibahagiakan dulu, habis itu biar nggak ngerasa ini mah sengaja, Rasul menang. Gitu. Dan terakhir, suami, khususnya suami, walaupun sebenarnya istri juga, harus sangatlah setia kepada istri. Bahkan bukan hanya setia dalam posisi kecintaan ya, tapi juga selalu menepati janji-janji yang diberikan kepada istri. Contohnya Rasulullah SAW tidak menikah sama siapapun sebelum Siti Khadijah meninggal. Beliau sangatlah setia kepada Siti Khadijah. Bahkan saat waktu masih bersama Siti Khadijah itu selalu memberikan bukan minta janji ya, tapi ada pernyataan Siti Khadijah kalau misalkan setiap ada kurban, tolong beberapa dagingnya diberikan kepada teman-temannya Siti Khadijah. Dan itu dilakukan sampai setelah Siti Khadijah meninggal pun Rasul tetap masih memberikan beberapa daging kurban kepada teman-temannya Siti Khadijah. Setianya tuh setiap perkataannya berarti. Setianya bukan setia aku setia sama kamu, nggak sama yang lain, bukan itu doang, tapi semua janji, semua hal-hal yang diinginkan dan lain-lain itu tetap ditepati. Dan poin yang terakhir adalah suami harus selalu wangi dong dengan istri, nggak?
Iyalah. Kenapa tuh? Giginya bersih, wangi, Terus? rambut rapi, badan wangi. Berarti bahkan kalau bisa mandi terus gitu. Nggak mesti mandi terus, yang penting bersih. Kenapa sih ngomong-ngomong tentang wangi, kenapa punya pengaruh besar untuk istri suka dan bahkan kitanya senang? Karena memang dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib." Tiba. Wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Artinya Perkara-perkara yang membuatku sangat mencintai yang ada di dunia. Yang pertama adalah wanita. Yang kedua kata adalah Rasulullah. Yang kedua adalah atib, wewangian. Arti salah satunya parfum. Wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Nah, kan kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, apa sih qurrata a'yun? Ternyata Rasul mengajarkan secara nggak langsung, Rasul mengajarkan bahwa kalau kita pengen qurrata a'yun, kita pengen anak qurrata a'yun, kita juga pengen menjadi qurrata a'yun, maka kuncinya ada di salat. Makanya tadi Rasul bilang ju'ila qurratu aini fis shalah. Qurratu ainku dijadikan oleh Allah ada di salat. Gitu. Nah, artinya memang wangi atau parfum itu adalah suatu hal yang sangat disukai, dan juga Rasulullah SAW itu sangat yaktsuru fit tatayyub, artinya banyak menggunakan hal-hal yang wangi, selalu berusaha untuk wangi terus. Wa tashtadu alaihi raihah al-kariha, dan beliau tidak suka suatu hal yang bau. Rasul nggak suka yang bau-bau. Nah, makanya nih ini perlu pelajaran penting nih. Kan ada nih yang apa ya, istilahnya batasan sebagai wanita untuk tidak memakai parfum. Akhirnya ada sebagian kalangan yang ketika ada batasan itu, akhirnya mereka sama sekali nggak pakai wangian dan bahkan nggak pakai deodoran, yang akhirnya punya dampak bau ketek. Bau badan. Jadi lebih milih bau badan ketimbang pakai wangian, karena kalau pakai wangian takut dapat dosanya bla bla bla. Padahal Rasul tidak suka yang namanya bau-bau. Artinya jangan sampai bau. Kalaupun nggak mau pakai wangian ya jangan bau ketek. Gitu. Karena ini banyak terjadi lah. Karena ini banyak terjadi loh. Dan aku pengalaman waktu di UIN itu ada Afwan ya, ini aneh nggak akan sebut namanya, tapi ini pelajaran aja. Akhwatnya secara paras cantik, juga pakai pakaian tertutup, rapi dan syar'i banget lah. Tapi kalau udah deket dia, kamu ngapain lagi yang deket-deket? ya kan kita kayak diskusi kuliahan, yang namanya kuliah kan kadang ada kerja kelompok gitu. Ya nggak usah deket-deket lah. Ya kan aku juga mau deket-deket lah, bukan sengaja tuh. Enggak, artinya pasti tuh bau gitu, baunya bau ketek gitu. Wanita, bau badan anjan, bau ketek. Bau badan gitu. Cewek cantik bau ketek kan jadi apa sih gitu gini. Astagfirullah. Enggak, itu tuh artinya sedang melakukan hal yang tidak disukai sama Rasul gitu loh. Maka ya inilah perlu namanya kita untuk banyak mengkaji ilmu agar tidak salah dalam mengambil keputusan gitu, perilaku. Kenapa memakai wewangian itu menjadi hal yang sangat disukai atau dicintai oleh Rasulullah SAW? Karena ternyata dengan wangi itu memiliki pengaruh penting kepada kesehatan, dan juga untuk kebahagiaan dan juga senang, dan juga menjaga dari penyebab-penyebab penyakit. Makanya kalau misalkan herba tuh semua wangi kan, nggak ada yang bau. Iya. Karena punya pengaruh pada kesehatan juga, kita kebahagiaan, senangan, jadi lebih rileks gitu. Oke, mungkin itu adalah 8 poin suami itu harus gimana sih, khususnya di zaman now ya. Kayak gitu. Nah, dari kesimpulannya, kalau yang aku rasain banget, pelajarannya banget itu ya dari Rasulullah SAW adalah beliau itu kan utusan Allah ya, utusan Allah langsung, dan tentu para istrinya tahu beliau adalah utusan Allah gitu. Tapi ternyata dengan kondisi beliau utusan Allah, tetap ada aja gitu istrinya yang ngambek gitu. Ada aja istrinya yang apa selain ngambek tadi? Ngejauhin. Ya, tetap ada aja istrinya yang ngejauhin gitu, yang pengen di ruangan sendiri gitu.
ngambek sama Rasul. Padahal Rasul sekelas utusan Allah, sekelas manusia paling sempurna di muka bumi ini. Artinya apalagi kita gitu. Nah, dan juga kita kalau misalkan sedang menghadapi masalah apapun, ya udah kita belajar dari bagaimana Rasulullah mengalaminya. Iya. Gitu. Dan menyikapinya. Menyikapinya juga. Oke, mungkin gitu aja. Makasih banyak buat teman-teman semua. Semoga khususnya kita para cowok, para suami, dan ini juga tentu pelajaran penting banget, banyak yang harus aku realisasikan dan juga dipraktekin kepada sang istri tercinta. Makanya yuk kita sama-sama minta Allah tolong untuk bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan untuk sang istri. Amin. Oke, mungkin gitu aja. Buat teman-teman semua yang suka video ini, boleh like dan subscribe. Juga yang pengen kita bahas apa atau mau nanya sesuatu, khususnya misalkan mau nanya dalilnya dari mana dan lain-lain dan sebagainya, bisa komen aja di kolom komentar. Dan terakhir boleh bisa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video yang kita. Betul. Biar bisa ketemu sama ini nih. Yuk mari kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makasih semuanya, semoga kita sehat selalu dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.